Assalamualaikum Bu Resi, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Penny. Bu Penny bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Resi. Bu Penny, kemarin ingin berbicara dengan saya ya. Kira-kira ada apa, Bu Penny? Iya Bu Resi, saya mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik. Dia suka mengganggu temannya. Waktu bermain, sering mengambil mainan temannya tanpa izin, sehingga membuat temannya menangis Bu Resi. Oh, begitu ya, Bu. Ibu mempunyai peserta didik yang berperilaku kurang baik ya. Suka mengganggu temannya. Kemudian waktu bermain sering mengambil mainan temannya tanpa izin sehingga membuat temannya menangis ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Penny harapkan dari pembicaraan kita ini ya? Saya berharap Bu Resi dari pembicaraan kita ini saya mendapatkan solusi bagaimana merubah perilaku yang kurang baik peserta didik saya sehingga dapat berperilaku lebih baik lagi. Dia tidak mengambil mainan temannya lagi Bu Resi. Oh, begitu. Dengan pembicaraan kita ini, Bu Penny ya, ingin mendapatkan solusi bagaimana peserta didik Bu Penny dapat berperilaku lebih baik lagi, tidak mengambil mainan temannya. Nah, indikator baik menurut Bu Penny seperti apa ya, Bu Penny? Indikator baik menurut saya yang saya harapkan Bu Resi adalah peserta didik saya tidak mengganggu temannya, bermain bersama teman, bermain bergantian, saling menyayangi dan menghargai Bu Resi. Oh, jadi indikator baik menurut Bu Penny, peserta didiknya tidak mengganggu teman lagi, kemudian bermain bersama dengan teman, bermainnya bergantian, saling menyayangi dan menghargai teman. Nah, kira-kira apa yang dapat Bu Penny lakukan supaya dapat merubah perilaku anak tersebut agar dapat memenuhi indikator baik menurut Bu Penny? Yang pertama yang saya lakukan yaitu membuat keyakinan kelas Bu Resi yang disepakati bersama-sama. Sebelum itu, saya menjelaskan dulu apa keyakinan kelas itu. Setelah itu, dengan keyakinan kelas, membuat mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan dan mereka mengetahui apa konsekuensinya apabila melanggar keyakinan kelas tersebut. Yang kedua, menonton video bersama Bu Resi tentang perilaku yang baik dan tidak baik, sehingga mereka mengetahui akibat apa yang mereka dapatkan kalau mereka berbuat kesalahan atau berperilaku tidak baik. Oh, baik. Yang pertama, Bu Penny bersama peserta didiknya akan membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama, sehingga mereka bertanggung jawab. Kemudian, menonton video bersama tentang perilaku yang baik dan tidak baik, sehingga mereka mengetahui akibat apa yang mereka dapatkan kalau mereka membuat kesalahan. Dari rancangan aksi nyata tersebut, kira-kira mana yang akan Ibu laksanakan dulu dan kira-kira kapan dapat dilaksanakan segera Bu Penny? Yang pertama, saya akan melakukan yang yaitu membuat keyakinan kelas dulu Bu Resi. Setelah itu baru menonton video bersama dan insya Allah besok saya akan lakukan Bu Resi. Oh, jadi Bu Penny untuk membuat keyakinan kelas, kemudian menonton video bersama akan dilaksanakannya besok ya. Semoga lancar ya Bu Penny. Kalau begitu, sebagai bentuk komitmen Ibu Penny, kemudian apa komitmen Bu Penny terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang Bu Penny terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukan secara kontinu dan konsisten sampai terlihat perubahan terhadap peserta didik saya Bu Resi. Oh iya ya Bu. Terus kira-kira siapa
Dalam hal ini, tentunya yang membantu saya adalah kepala sekolah dan rekan sejawat Ibu Resi. Oh iya, jadi saling berkolaborasi ya Bu Penny untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini, bagaimana perasaan Bu Penny sekarang dan Ibu Penny mendapatkan apa? Alhamdulillah, saya merasa senang Bu Resi, karena dari pembicaraan kita sore ini, saya mendapatkan solusi bagaimana mengatasi perilaku peserta didik saya yang kurang baik, dan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi perilaku peserta didik saya tersebut, Bu Resi. Terima kasih Bu Resi ya, obrolan ini sangat bermanfaat. Sama-sama Bu Penny. Nanti setelah Bu Penny membuat keyakinan kelas dan menonton video bersama peserta didik, beberapa pekan lagi kita akan berbincang-bincang lagi ya. Bagaimanakah perkembangan dari peserta didik Bu Penny tersebut? Apakah terjadi perubahan yang lebih baik yang kita harapkan bersama? Terima kasih Bu Penny atas obrolan kita hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Resi. Sama-sama Bu Penny. Bu Penny. Bagi Waalaikumsalam Bu Resi. Apa kabarnya hari ini Bu Resi? Alhamdulillah sedikit baik Bu Penny. Bu Penny, apakah Bu Penny ada waktu sore ini? Oh, tentu saja. Ada hal apa Ibu Resi ya? Iya Bu, saya mempunyai permasalahan tentang murid saya yang ingin saya bicarakan dengan Bu Penny. Apakah Bu Penny bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Ibu Resi. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang Bu Resi harapkan? Alhamdulillah kalau begitu. Iya Bu Penny, saya ingin ke depannya menemukan solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu Penny. Oh, begitu ya Bu Resi. Tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu Resi. Kalau boleh saya tahu, permasalahan apa yang Ibu Resi hadapi? Iya Bu Penny, permasalahannya terjadi di dalam kelas saya terhadap murid-murid saya Bu Penny. Oh, begitu ya Bu Resi, dengan murid-murid Bu Resi. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya dengan murid Bu Resi itu seperti apa ya? Begini Bu Penny, permasalahannya adalah beberapa murid saya yang kurangnya minat dan semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu Resi. Kalau boleh saya tahu, kira-kira penyebabnya dari beberapa murid Bu Resi kurang minat dan semangat mengikuti pembelajaran di kelas, kenapa ya Ibu Resi ya? Iya Bu Penny, sepertinya ada beberapa faktor sehingga beberapa murid saya kurangnya minat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu Resi. Ada beberapa faktor. Kira-kira faktor apa saja yang memungkinkan penyebab hal tersebut terjadi Bu Resi? Iya Bu Penny, sudah saya tanyakan pada murid-murid saya. Ada yang menjawab belum sarapan setiap pagi dari rumah. Ada juga yang biasanya bangun siang ketika libur sekolah. Jadi ketika sekolah kan bangunnya harus lebih pagi. Nah kemudian anak tersebut ketika sekolah jadi tidak semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Oh, begitu ya Bu Resi. Ada anak yang belum sarapan, ada yang bangunnya biasanya siang ketika libur sekolah. Jadi, ketika sekolah bangunnya harus lebih pagi, kemudian ketika sekolah tidak semangat mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, sebenarnya seberapa besar harapan Bu Resi terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran di kelas?
Harapan saya setidaknya murid-murid di kelas setelah saya menjelaskan topik pembelajaran pada upper sesi, mereka fokus dan paham dengan menjawab pertanyaan saya dan tidak hanya melamun dan menggeleng-geleng saja, juga antusias dan semangat ketika mengikuti 4 kegiatan main di kelas. Iya ya Bu Resi, paling tidak memberikan respon yang baik dan positif terhadap pembelajaran yang disampaikan. Baik Bu Resi, setelah Ibu Resi mengetahui beberapa penyebab tentang permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Bu Resi untuk mengatasinya? Iya Bu Penny, terpikir oleh saya hal pertama yang akan saya lakukan adalah bagi murid yang belum sarapan tadi, saya akan mengingatkan kepada anak tersebut bahwa sarapan itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan di rumah setiap pagi. Nah, juga bagi anak yang selalu bangun siang ketika libur sekolah dan kemudian ketika sekolah harus bangun pagi, saya akan memotivasi anak tersebut untuk lebih bersemangat, juga mengkomunikasikan kepada orang tua agar mengkondisikan anak tersebut untuk tidur lebih awal dan bangunnya pagi meskipun sedang libur sekolah agar anak terbiasa bangun pagi dan lebih bersemangat ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Begitu Bu Baik, Penny. oh ya, baik Bu Resi, itu rencana yang sangat bagus menurut saya, di mana Ibu Rosi mengingatkan kepada murid tentang pentingnya sarapan pada murid yang tadinya tidak sarapan sehingga tidak fokus dan semangat. Juga memotivasi murid yang selalu bangun siang ketika libur sekolah untuk tidur lebih awal dan bangun pagi meskipun sedang libur. Nah, dari kedua rencana aksi tersebut, kira-kira kapan bisa dilaksanakan dengan segera dari kedua rencana tersebut, Ibu Resi? Oh iya Bu Penny, dari kedua rencana tersebut akan saya laksanakan dalam waktu dekat, insya Allah besok pagi Bu Penny. Oh, baik Bu Resi. Jadi, kedua rencana aksi tersebut akan dilaksanakan besok pagi ya? Iya Bu Penny, insya Allah. Kemudian, apa komitmen Bu Resi terhadap rencana penyelesaian masalah ini yang Ibu Resi terapkan nanti? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu dan konsisten sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya itu Bu Penny. Oh iya ya Bu Resi. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Resi menjaga komitmen ini? Dalam hal ini tentunya yang membantu saya adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan bekerja sama dengan orang tua. Iya, saling berkolaborasi ya Bu Resi ya untuk hasil yang lebih baik. Oke Bu Resi, kemudian bagaimana tindak lanjut Bu Resi yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Oh iya Bu Penny, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar bersama-sama selalu memberikan motivasi kepada murid-murid saya yang kurang semangat dan fokus dalam pembelajaran di kelas. Ya, bagus sekali rencana Ibu Resi. Berarti ke depannya agar murid lebih semangat dan fokus dalam pembelajaran di kelas, Ibu Resi akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua dan juga memberikan motivasi kepada murid yang kurang semangat dan fokus dalam pembelajaran di kelas. Baik Bu Resi, itu perbincangan kita hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu Resi hari ini? Iya Bu Penny, alhamdulillah sudah lega karena sudah berbagi cerita dengan Bu Penny, mendapatkan solusi yang baik untuk permasalahan yang terjadi dalam kelas saya Bu Penny. Alhamdulillah kalau begitu Ibu Resi. Saya rasa juga perbincangannya sungguh luar biasa. Saya harap Ibu Resi dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu Resi rencanakan dengan semangat ya. Dan kapan ya kita berbincang-bincang kembali? Saya tidak sabar mendengarkan perubahan yang terjadi pada murid-murid Ibu Resi.
Iya, insya Allah Bu Penny, saya akan selalu semangat membimbing murid-murid saya. Dan saya akan segera menghubungi Bu Penny ya apabila permasalahan saya di kelas sudah selesai. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu Resi bicarakan? Sepertinya sudah cukup atas masalah ini. Terima kasih ya Bu Penny atas waktunya. Assalamualaikum Bu Penny. Sama-sama Ibu Resi. Kalau begitu, saya mau undur diri ya. Sampai berjumpa kembali lain waktu dan kesempatan. Waalaikumsalam Ibu Resi.